Bab 531. Pengalaman hidup yang tragis. Rocky berpikir sejenak, lalu mengangguk-anggukkan kepala. Dia memperluas hubungan sosialnya, mengembangkan kekuatan rahasianya sendiri, semua ini juga karena untuk memperkuat kekuatannya, tidak hanya untuk menemukan kebenaran tentang kecelakaan mobil, tapi juga demi melawan pasukannya Marson. Suamiku, kamu tenang saja. Dewi berkata dengan pasti, aku juga akan menggunakan seluruh tenagaku, dan berjuang untuk membantumu mendapatkan keadilan untuk kedepannya, lalu membuatmu kembali ke keluarga Lin dengan bermartabat, dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu. Selesai mendengar pengalaman hidup Rocky, dia merasa sakit hati dan sedih. Tidak disangka suaminya sendiri, ternyata memiliki masa lalu yang tidak diketahui orang. Yang awalnya adalah seorang anak orang kaya, lalu tiba-tiba kedua orang tuanya meninggal, dan masih diusir dari keluarganya, lalu harta milik keluarganya direbut, menderita dalam diam untuk mencari si pembunuh. Dewi yang memikirkan kepahitan yang didapat oleh Rocky, tiba-tiba membuatnya merasa sangat simpati, dan sakit hati yang dalam. Rocky yang mendengar istrinya begitu melindunginya, dalam hatinya juga merasa sangat tersentuh. Tapi, kalau dilihat-lihat istriku salah paham lagi. Lalu dia pun bergegas berkata, istriku, sebenarnya aku juga bukan tidak punya uang, hartaku. Suamiku, kamu tidak perlu menjelaskannya lagi, mau bagaimanapun itu aku tetap percaya padamu. Dewi memotong pembicaraannya, dan berkata dengan pelan, aku tidak akan bertanya lagi, mengenai hubunganmu dengan para pasukan bawahanmu itu, tapi jangan pernah kamu melakukan suatu hal yang berhubungan dengan melanggar hukum dan melakukan kejahatan, lain dari itu kamu hanya perlu lebih memperhatikan keselamatanmu sendiri, itu saja sudah cukup. Rocky bergegas berkata, istriku, semua yang aku lakukan adalah bisnis normal dan sah, dan aku pastikan tidak ada tindakan yang akan melanggar hukum. Kalau begitu baiklah. Dewi mengangguk pelan kepalanya, berpikiran sampai pengalaman hidup suaminya yang tragis lagi-lagi membuat hatinya sakit. Dia juga diam-diam memutuskan, harus membuat perusahaan Arta Cloud menjadi lebih besar dan lebih kuat, kalau tidak bagaimana bisa bersaing dengan keluarga Lin, dan membantu suaminya untuk mendapatkan kembali kebenaran. Di saat inilah, Jenny berjalan melangkah naik ke atas, lalu menegur dengan tidak puas, Rocky, aku menyuruhmu membeli sayur, kenapa kamu kembalinya malam sekali, pasti kamu bermalas-malasan lagi di suatu tempat kan? Dia sudah terbiasa mencaci maki Rocky, bahkan di depan orang luar pun, dia juga tidak memberikan rasa hormat sedikit pun padanya. Tapi kali ini, Jenny yang belum selesai bicara, langsung dipotong pembicaraannya oleh Dewi dengan dingin, Ibu, masalah kamu dulu menegur Rocky, aku tidak akan membahasnya lagi. Tapi mulai saat ini, kamu tidak bisa seperti itu lagi kepada Rocky, tekanan yang dia miliki sudah cukup besar, mulai saat ini kamu tidak diizinkan untuk berbicara seperti ini lagi padanya. Putriku, kenapa kamu hari ini? Saat ini kamulah yang memberi dia makan, tekanan apa yang dia punya? Kedua pasang mata Jenny semuanya melotot keluar. Biasanya kalau dia sedang menegur Rocky, putrinya ini terus bersabar, tapi kenapa hari ini dia tiba-tiba demi si sampah ini membantunya untuk berbicara? Dewi berkata dengan dingin, bagaimanapun juga, aku sudah mengatakannya padamu saat ini, kalau kamu menegur Rocky lagi di rumah, aku akan pindah keluar dari sini bersamanya. Kamu dan ayahku akan tinggal sendirian di sini. Jenny benar-benar tertegun, dia menatap lekat-lekat putrinya. Apakah otak putriku sudah dicuci oleh sampah tidak berguna ini? Yang ternyata malah begitu melindunginya. Dia yang baru saja ingin menunjukkan kemarahannya, tapi malah diserang balik duluan dengan cepat oleh Dewi yang berkata, Ibu, masih ada lagi mulai sekarang kalau kamu masih berani menghubungi keluarga Lin yang ada di kota Wasa, dan ketahuan olehku, aku akan menghentikan semua pembayaran kartu kredit kamu, sepeser pun tidak akan aku bayarkan. Kalau kamu berani meracuni Rocky lagi, aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu. Selesai berbicara, dia menarik Rocky masuk ke dalam kamar, bang, suara pintu yang tertutup pun terdengar.
Jenny yang belum tersadar, malah mendapatkan pintu yang sudah tertutup rapat, dia emosi sampai-sampai hampir terkena serangan jantung. Sampah ini. Tidak tahu juga dia sudah memberikan ramuan manis apa kepada putriku ini. Putrinya yang selalu berbakti ini, tidak disangka mengatakan kata-kata, memutuskan hubungan ibu dan anak. Jenny benar-benar marah sampai-sampai merasa semuanya menjadi gelap, seluruh badannya gemetaran. Kalau dilihat dari temperan dia yang biasanya, dia pasti sudah menghentak dan asal mencaci maki Rocky, tapi sekarang dia malah mau tidak mau harus menelan dengan kuat perkataannya, dan sambil menangis dengan menyedihkan berlari ke ruang tamu, lalu duduk di atas sofa dan menangis dengan keras. Andrew terkejut sejenak, dan bergegas bertanya, "Istriku, kamu kenapa?" Jenny menangis terseduh-seduh, sambil menangis sambil menceritakan, Dewi anak yang selalu berbakti, tidak tahu juga apa yang sudah dikatakan si sampah itu, aku memarahi sampah itu beberapa kata, tidak disangka Dewi malah balik menegurku, dan menyuruhku mulai saat ini tidak boleh memarahi Rocky lagi, dan dia juga mengancamku kalau akan memutuskan hubungan antara ibu dan anak. Dia benar-benar sangat marah, dan semuanya disalahkan kepada Rocky. Andrew yang selesai mendengar semua ini, berkata dengan tidak senang, "Aku dari awal sudah bilang, jangan memarahi Rocky lagi. Kalau tidak ada dia, apakah akan ada keluarga Liu kita saat ini? Bahkan kamu aja juga berada di pihaknya. Apa di rumah ini, tidak ada satupun orang yang mendengarkanku?" Jenny tambah emosi lagi, dan mulai menangis dengan keras lagi. Tapi, dia hanya berpura-pura menangis untuk mendapatkan simpati. Dia ingin menangis dan dilihat oleh Andrew, lalu menyuruhnya untuk menegur Rocky. Andrew yang melihat ini semakin lama semakin tidak sabar, dia langsung meninggalkan Jenny yang sedang menangis dengan keras sendirian di ruang tamu, dan dia sendiri menuang segelas teh lalu keluar pergi menikmati pemandangan miniatur pohon dan bebatuan. Lagi pula wanita tua yang keras kepala ini tidak akan mengerti, kalau tanpa Rocky, bagaimana bisa keluarga Lin bisa sekaya sekarang ini. Menurut dia, Rocky adalah bintang keberuntungan keluarga Lin. Jenny yang ditinggalkan di ruang tamu sendirian, marah sampai tidak tertahankan lagi, lalu singkatnya dia menghancurkan semua barang yang ada di atas meja di sebelahnya. Dia yang sekarang, benar-benar sudah tidak ada posisi lagi. Sekarang sayap Rocky sudah sepenuhnya bebas, bahkan kalau memanggil Rino Su dan saudara iparnya ke sini pun, juga tidak akan bisa menekannya lagi. Tapi Jenny juga sudah tidak berani seperti dulu lagi, asal mencaci maki Rocky. Dia juga takut kalau sekali Dewi emosi, dia akan benar-benar keluar dari rumah ini dengan Rocky. Kalau Rocky pergi dan meninggalkan villa, hanya tersisa villa ini, dengan begitu banyak pengawal, dan pembantu siapa yang akan membayar gaji mereka. Dan juga kartu kredit yang dia gunakan sesuka hati, juga tidak ada orang yang akan membayarnya lagi. Jenny sudah terbiasa hidup bergantungan diri kepada orang lain, hidup yang hanya perlu membuka mulut untuk diberi makan dan mengulurkan tangan untuk berpakaian. Dia tidak mau berpisah dengan putri dan menantunya, dia masih terus berpikir untuk mencari kesempatan, dan menipu Rocky agar villa yang atas namanya ini jatuh di tangannya, lalu akan diberikan kepada Rino Su adiknya. Keesokan paginya, Ryan mengirim banyak hadiah, dan secara pribadi datang ke Dewi untuk meminta maaf, dan juga menandatangani kontrak besar seharga 1 triliun, lalu masih juga memberikan 80% dari keuntungannya. Dewi terkejut sampai tercengang, kontrak seperti ini, jelas-jelas keluarga Wu yang akan rugi dan juga ruginya tidak kecil. Tapi Ryan bersikeras berulang kali, dan sampai hampir ingin bersujud memohon di depannya agar menandatangani kontrak ini, Dewi baru dengan enggan menandatangani kontrak ini. Dia juga perlu mengembangkan perusahaan yang besar, mulai saat ini dia akan mendukung suaminya. Ryan meneteskan air mata bersyukur, dan masih memberikannya sebuah mobil sport Maserati untuk Rocky, yang menunjukkan permintaan maafnya. Dewi awalnya tidak ingin menerimanya, tapi Jenny yang melihat mobil itu langsung senang sekali, dan segera mengambil kunci mobil itu. Dewi berkata dengan tidak puas, "Ibu, bukannya kamu tidak bisa menyetir mobil?" Dia sambil dengan kedua mata berbinar, sambil memegang mobil mewah yang bersinar ini, lalu berkata dengan senang,
Aku tidak bisa menyetir, tapi bisa belajarkan. Lagi pula pamanmu si Rinosu tidak punya mobil, berikan saja mobil ini kepada Rinosu. Baru saja dia berbicara seperti itu, dari belakang terdengar suara dinginnya Rocky. Mobil ini akan aku berikan kepada orang lain. Kalau kamu ingin memberikan mobil kepada paman, kamu bisa membelinya sendiri. Selesai berbicara, dia berbalik dan berkata kepada pria botak, mobil ini untukmu. Kemarin dia membawa pulang pria botak ke villa, dan untuk sementara waktu dia menempatkannya di ruang keamanan. Selain Dewi, orang lain semuanya mengira kalau pria botak ini adalah satpam yang baru datang. Direktur Rocky, ini benar-benar diberikan kepadaku. Tanya pria botak dengan tiba-tiba sambil kedua matanya berbinar. Rocky mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu memerintahnya, pabrik farmasi juga akan segera selesai. Kalau tiba saatnya kamu akan menjadi penanggung jawab tim keamanan pada saat itu, kamu bisa menangani orang-orang tim keamanan dengan sendirinya. Kalau punya sebuah mobil juga pasti akan lebih mudah bekerja. Pria botak sangat bersemangat, lalu segera berkata, terima kasih Direktur Rocky. Kamu tenang saja, tim keamanan pabrik farmasi kita, dijamin akan menjadi tim yang paling kuat di kota Gopo. Jika ada yang berani mencari masalah, aku pasti akan melawannya habis-habisan. Rocky, kamu memberikan mobil ke satpam, dan tidak memberikan mobil kepada pamanmu sendiri. Kata Jenny yang marah sampai tubuhnya gemetaran. Mobil ini sekali dilihat sangat berharga, dilihat dengan sekali pandangan mata, dan dia sangat ingin memberikan mobil ini untuk adiknya si Rinosu. Tidak disangka Rocky ternyata malah asal memberikan mobil ini kepada seorang satpam. Benar-benar membuat orang sangat emosi. Bab 532. Pengkhianatan. Jenny baru saja ingin berteriak dan mengutuknya, Dewi langsung segera berkata, Ibu, mobil adalah mobil yang diberikan orang lain untuk Rocky, dia berhak untuk mengaturnya sendiri. Dia tahu identitasnya pria botak, dia adalah murid yang diterima suaminya, untuk sementara waktu dia merahasiakan semua masalah ini. Lagi pula, Dewi juga sudah sering membantu pamannya demi ibunya, dulu dia menutup sebelah matanya, tapi kalau ibu kandungnya sendiri memperlakukan Rocky dengan sewenang-wenang, dan mengambil uang suaminya untuk memberikannya kepada paman, dia pasti akan dengan tegas menentangnya. Hari-hari Rocky sebelumnya, sudah cukup menderita, bagaimana mungkin dia tidak bisa melindungi suaminya di rumah. Rocky, ayo kita pergi. Setelah Dewi selesai bicara, dia juga tidak peduli ekspresi wajah Jenny yang sangat tidak enak dilihat, dan langsung menarik Rocky pergi. Rocky mengangguk-anggukkan kepala, sambil melirik Jenny yang karena emosi wajahnya pun memucat, dalam hatinya merasa senang. Dulu, posisi pertama di dalam hati istrinya adalah ibu kandungnya, sekarang adalah dirinya sendiri. Benar-benar suami istri yang memiliki satu pikiran dan satu hati, dengan begini pasti akan bisa mengerahkan banyak kekuatan. Mulai sekarang Jenny sudah tidak akan bisa berani seperti dulu lagi, yang sesuka hatinya memarahinya. Malam pun tiba. Di sebuah kamar di hotel mewah kota Gopo. Sosok wanita anggun dan seksi, yang sedang mengenakan piyama hitam dengan tali yang tipis, sedang duduk di ambang jendela dan bertelepon. Piyama sutra yang setipis sayap jangkrik ini, menunjukkan garis lekukan tubuhnya, rok tidur hitamnya lebih menunjukkan lagi kulitnya yang putih, yang halus seperti sebuah giok. Kedua kakinya yang indah dan cantik itu terlihat di bawah rok tidur hitamnya, halus dan lurus dengan sempurna, ditambah lagi desain yang berpotong rendah pada kerahnya, membuatnya bergelombang seperti sebuah gambaran yang sangat nyata, yang membuat laki-laki akan jatuh cinta dan tergila-gila padanya. Tapi, wanita yang sangat cantik ini, di wajah cantiknya memiliki wajah yang sangat dingin sedingin es, sorotan matanya lebih dingin lagi sedingin es yang membeku. Dia memegang ponselnya, dan terlihat seperti sedang ragu-ragu. Di dalam ponselnya, terdengar suara pria yang sedang memerintahnya. Dini, kamu sudah lama pergi ke kota Gopo, pergerakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Rocky di sana? Kamu ternyata tidak melaporkannya padaku sedikit pun, apa jangan-jangan setelah kamu terbang ke sana, kamu langsung memiliki hati yang tidak setia dan tidak patuh. Wanita ini adalah Dini, dia menahannya, lalu melaporkannya,
Tuan Charlie, Rocky baru-baru ini terus mengawasi pabrik farmasinya, dan tidak melakukan pergerakan yang lainnya. Charlie berkata dengan dingin, benarkah? Kenapa aku mendengar kalau dia baru-baru ini membereskan keluarga Wu dari kota Sambing, dan menjadi pusat publik, lalu juga masih menggantikan istrinya, menarik sebuah bisnis yang sangat besar. Ini. Dini menarik nafas dalam-dalam sejenak, ekspresi wajahnya menyorotkan sebuah kepanikan, tapi dalam sekejap dia menjadi tenang lagi, dan berkata, itu adalah Rian dan putranya, yang sudah menyinggung bos T-Rex bos dari pasukan di kota Gopo. Dulu Rocky dan T-Rex memiliki sedikit hubungan pertemanan, jadi T-Rex yang memandang hubungan mereka ini, baru membuat keluarga Wu makan sedikit kepahitan sejenak, lalu baru melepaskan mereka. Masalah ini pasti akan aku selidiki. Charlie berkata dengan suram, kamu sudah begitu lama berada di sampingnya Rocky, aku menyuruhmu untuk memata-matai kekuatannya, bagaimana dengan mata-matamu itu? Kedua mata Dini berkedip, lalu berkata dengan tenang, Rocky memang memiliki kekuatan, kalau dilihat dari bakat membunuhnya, dia hampir setara dengan Tuan Charlie. Tapi dia di kota Gopo, tenaga kerjanya tidak banyak, kalau dilihat dari keseluruhan, dia bukanlah tandingannya organisasi Hidden Ghost. Charlie menertawainya, hehe, dia hanyalah seekor katak di dalam sumur saja, dan juga keluarga Lin mengusirnya keluar dari rumah, dilihat dari sumber keuangannya sangat lemah, benar-benar sangat tidak bisa dibandingkan denganku. Dia sendiri pun tidak lebih baik dibandingkan dengan Tuan Charlie. Kata Dini dengan nada bicara yang sama, sambil diam-diam menghela nafas lega. Dia menyembunyikan kekuatannya Rocky, dan sengaja tidak memberitahukan yang sebenarnya kepada Charlie, untuk membuat Charlie santai dari kewaspadaannya. Tidak tahu kenapa, Dini tersadar ingin melindungi Rocky, dan juga keluarganya. Tapi dia juga tahu jelas akibatnya, kalau Charlie sadar dirinya sedang berbohong, dia pasti akan membayar semuanya dengan harga yang mahal. Charlie berkata, beberapa hari ini kamu bersiaplah dengan baik, aku sudah mengirim orang untuk sampai ke kota Gopo, beberapa hari ke depan kota Gopo akan dengan cepat mengalami kekacauan, dan seluruh kota mungkin akan memakan banyak sekali korban. Kamu di sana bukannya memiliki sebuah pil detoksifikasi kan, seharusnya bisa digunakan, untuk melindungi hidupmu. Dini mengerutkan keningnya, dari perkataannya Charlie dia tersadar kalau sudah sampai pada tahap krisis, dia langsung segera bertanya, Tuan Charlie, kamu ini berencana mengirim pembunuh, diam-diam datang dan membunuh Rocky. Charlie menghina dan berkata, membunuhnya, semudah membalikkan telapak tangan, tapi membuatnya mati seperti ini, akan sangat menguntungkan untuknya. Aku sudah mengaturnya dengan baik, aku memutuskan untuk membuat dia kehilangan semua kedudukan dan reputasi, bahkan menjadikannya seorang pendosa di seluruh negara, membuatnya mati terkubur di kota Gopo. Dini terkejut sejenak, dan ingin bertanya lagi, tapi Charlie sudah menutup teleponnya. Dia memegang ponselnya, sebuah firasat buruk muncul dari dalam hatinya. Membuat seluruh kota Gopo terkubur. Charlie sebenarnya ingin melakukan apa? Keesokan harinya, pagi hari Dini langsung pergi ke vilanya Rocky. Kantung matanya memucat, dia tidak tidur semalaman, dan terus berpikir keras, sesuatu hal besar, yang akan dilakukan oleh Charlie. Rocky berjalan keluar dari gerbang, dan sedang bersiap untuk pergi ke pabrik farmasi, dia melihat Dini menunggu di depan pintu, langsung merasa aneh dan bertanya, apa ada sesuatu sampai kamu mencariku? Kenapa tidak menelepon saja? Rocky. Dini yang baru saja berkata satu kata, langsung melihat Dewi yang juga berjalan keluar dari dalam, dia langsung menutup mulut dan menelan perkataannya barusan, lalu berkata, Direktur Rocky, beberapa hari ke depan pabrik farmasi sudah akan menyelesaikan pekerjaannya, lalu akan memulai percobaan produksinya, apakah sudah beres menghubungi stok persediaan bahan obat? Rocky tersenyum dan berkata, aku sudah menghubungi ke keluarga Shou di kota Babel, dan juga perusahaan Huang pengobatan tradisional, kedua keluarga ini semuanya adalah anggota pengobatan tradisional China selama seabad, kenal begitu banyak ahli obat, dan setuju akan membantuku untuk menghubunginya. Kalau begitu baiklah. Dini melihat dia sekilas, dalam hatinya masih terjadi konflik. Sebenarnya harus mengingatkan Rocky, atau tetap menjaga rahasia Charlie ini.
Saat ini, supir sudah mengendarai mobil Mercedes-Benz sampai pada pintu depan, lalu membuka dan menarik pintu mobil San menunggunya. Dewi berjalan sampai sebelah pintu, dan dengan tidak senang melirik Dini sekilas. Wanita ini seperti sebuah apel yang sudah matang, cantik dan centil. Untuk para pria dia ini adalah makanan yang sangat lezat, tapi saat seorang wanita yang melihat wanita seperti ini, akan tersadar kalau ada rasa bahaya. Dewi dengan sengaja menggandeng dan memeluk lengan Rocky, lalu tersenyum manis kepada Dini. "Sekretaris Dini, apakah kamu sudah selesai melaporkan pekerjaan kepada suamiku? Kalau begitu aku akan mengantarkan suamiku ke pabrik farmasi. Maaf ya, di dalam mobil tidak ada tempat yang cukup, kamu bisa memanggil taksi sendiri." Dia dengan erat memeluk lengannya Rocky, untuk menunjukkan kepada semua orang hak yang dia miliki. Dini secara langsung mengerti apa tujuannya, dan dengan tidak peduli tersenyum, "Tidak apa-apa, aku adalah sekretarisnya Direktur Rocky, mulai saat ini aku akan memiliki banyak sekali waktu untuk berinteraksi dengan Direktur Rocky saat bekerja nanti." Dewi juga tersenyum, "Bekerja ya bekerja, suamiku akan lebih memiliki waktu saat berada di rumah. Silakan mulai sekarang kalau melapor pekerjaan, jangan sesuka hati kamu sampai datang ke rumahku, untuk menghindari mengganggu waktu istirahat aku dengan suamiku." Di dalam suasana penuh dengan bau-bau peperangan, kedua wanita ini saling bertentangan, dan di antara mereka tidak ada satupun yang menunjukkan kelemahannya. Tiba-tiba kepala Rocky menjadi besar. Biasanya istrinya sangat murah hati, bahkan seorang Talita yang tinggal di rumah saja, dia sedikit pun juga tidak cemburu. Tapi kenapa ketika melihat Dini di sini, istriku langsung seperti seseorang yang merasa sangat cemburu, berbeda sekali dengan direktur wanita yang biasanya begitu tenang dan santai, dua orang yang sangat berbeda. Dewi naik ke mobil, Rocky menyapa Dini sejenak, dan baru ikut masuk ke dalam mobil juga. Di saat inilah, Dini merasa ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba menghentikannya. "Direktur Rocky, di sisimu ada pengawal kan? Kamu bisa menyewa beberapa pengawal, untuk melindungi keselamatan kamu dan keluarga kamu saat melakukan perjalanan." "Kenapa?" tanya Rocky dengan heran, sambil mengeluarkan kepalanya dari kaca mobil. Dini tersenyum dengan tidak wajar, berpura-pura berkata dengan tidak sengaja, "Oh, tidak apa-apa, aku hanya dengar-dengar kalau keamanan publik di kota Gopo akhir-akhir ini tidak baik, datang sekelompok penjahat yang akan melakukan kejahatan, jadi secara khusus aku memberitahukannya padamu. Terakhir kali 3 pembunuh berbisa legendaris mati, kali ini Charlie pasti akan mengirim pembunuh yang lebih hebat lagi ke sini, dia hanya ingin mengingatkan Rocky saja. Kalau di sisinya ada pengawal, pembunuh tidak akan berhasil dengan mudah." Bab 533. Aku terlalu merindukanmu. Rocky tersenyum dan berkata, "Terima kasih Sekretaris Dini, ada yang melindungiku. Bagaimana jika aku meminta pengawal ke sini karena kamu tinggal seorang diri di hotel untuk menjaga keamananmu?" "Tidak perlu." Dini segera menolaknya, "Keamanan hotel sangat bagus, terima kasih Direktur Rocky." Rocky mengangguk lalu memerintahkan supir untuk jalan. Mobil Mercedes-Benz hitam perlahan-lahan melaju. Rocky melihat Dini melalui kaca spion lalu dia mengerutkan alisnya. Tidak tahu kenapa sekretaris wanita cantik ini seolah-olah sangat banyak rahasia. Tidak lama kemudian, Rocky tiba di pabrik farmasi. Pabriknya sudah selesai dan tinggal tahap renovasi akhir. Dia baru berjalan masuk tapi sekelompok orang datang dari samping yang segera berbaris serta berdiri tegak di kedua sisi pintu lalu membungkuk. "Direktur Rocky." Belasan orang ini memakai baju penjaga keamanan warna hitam tapi jelas terlihat lebih mengerikan dari pengawal biasa yang membuat orang takut sewaktu melihatnya. Si botak membawa tongkat listrik sambil mengangguk dan menghampiri. "Direktur Rocky, aku sedang melatih orang-orang ini untuk menjadi penjaga keamanan yang baik, kamu lihat dulu." Rocky meliriknya sekilas dan menemukan jika semua penjaga keamanan ini adalah para preman kemarin, mungkin karena si botak telah menjadi kepala keamanan maka dia juga membawa anak buahnya untuk datang menjadi penjaga keamanan. Orang-orang ini bukan orang baik, jika si botak melatih mereka dengan baik maka mereka juga bisa menjadi petarung yang hebat.
Dia mengangguk sambil berkata, kamu saja yang bertanggung jawab dalam melatih mereka tapi kamu harus bertanggung jawab penuh jika terjadi sesuatu. Direktur Rocky, kamu tenang saja. Si botak buru-buru berkata, mereka semua sangat setia kepadaku sehingga tidak akan ada masalah. Bagaimana jika kamu melihatnya sebentar? Setelah selesai, dia melambaikan tangannya dan berkata, berlutut untuk Direktur Rocky. Rocky masih belum sempat beraksi tapi dia melihat belasan penjaga keamanan itu berlutut di lantai sambil mengepalkan tangan dan berteriak. Direktur Rocky tenang saja, kami siap dihukum jika terjadi masalah. Dia tidak tahu harus berbuat apa maka segera berkata sambil melambaikan tangannya, bangunlah, tidak perlu seperti ini mulai sekarang. Di sini adalah pabrik farmasi dan kalian bukan preman lagi tapi karyawanku. Benu sudah mencukur rambut mohawknya. Dia berdiri dan berkata, Direktur Rocky, saudara-saudaraku tidak tahu tata krama dan hanya tahu berantem. Semua orang sangat berterima kasih karena kamu memberikan sebuah pekerjaan yang legal, terima kasih karena kamu mau menerima orang seperti kami. Direktur Rocky tenang saja karena kami akan giat bekerja mulai dari sekarang dan tidak akan seperti yang dulu lagi. Orang-orang di belakangnya terus mengangguk dan mata mereka terlihat sangat tersentuh. Si botak bernapas lega, para saudaranya ini semuanya preman meskipun biasanya sangat galak tapi jika mau mencari pekerjaan maka sepertinya tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka. Dia takut Rocky tidak menerima karena membawa orang-orang ini menjadi penjaga keamanan. Tapi Rocky bahkan tidak mengatakan apa-apa sehingga Benu dan lainnya sangat berterima kasih. Rocky berkata, botak, apa yang aku ajarkan kepadamu, kamu juga bisa ajarkan kepada mereka. Benu langsung bersemangat, Direktur Rocky, apakah kamu mau mengajari kami ilmu silat? Aku sudah lama mendengar Kak Botak mengatakan tentang kehebatan Direktur Rocky, aku senang sekali jika bisa belajar dari pahlawan seperti Direktur Rocky. Dia masih belum selesai tapi si botak memukul kepalanya dan marah, aku yang mengajari kalian. Guruku tidak punya waktu. Benu dan lainnya sangat bersemangat dan langsung berlutut. Murid memberi hormat kepada kakek guru. Rocky menjadi canggung pada saat ini sambil menggelengkan kepalanya, aku hanya menyuruh kalian latihan untuk memperkuat tubuh, di sini adalah perusahaan, selain itu aku juga bukan kakek guru. Mereka benar-benar mirip dengan botak. Botak seperti itu dan tidak diduga para anak buahnya juga mengikuti sikapnya. Tapi, meskipun orang-orang ini tidak berpendidikan tapi sangat jago berkelahi jika melatihnya dengan baik maka kekuatan mereka pasti bagus. Si botak berkata, Direktur Lin, mungkin beberapa hari lagi bagian penjaga keamanan akan kedatangan beberapa orang lagi. Apakah semuanya temanmu yang dulu? Rocky bertanya. Si botak menghela napas dan wajahnya terlihat sedih, Paman T-Rex mau pensiun dan berencana menikahkanku dengan putrinya untuk mengambil alih kekuasaan besarnya dan mendengarkan perintahmu untuk mengurus kekuatan bawah tanah kota Gopo. Rocky mengangkat kepalanya dan merasa kaget sambil memperhatikannya, berkata serta tersenyum, botak, tidak disangka Paman T-Rex menyerahkan kekuatan besar kepadamu, apakah kamu ingin melepaskan jabatanmu? Tidak masalah. Tentu saja bukan. Si botak buru-buru berkata dan tersenyum pahit, Guru, aku tahu diri, aku lebih baik menjadi ketua tim penjaga keamananmu karena aku benar-benar tulus mau mengikutimu. Dia tahu diri, meskipun dia mengambil alih kekuasaan Paman T-Rex tapi bagaimana mungkin orang yang datang dari luar kota sepertinya bisa menundukkan kekuatan bawah tanah kota Gopo jika tanpa dukungan Rocky. Mungkin dia sudah diusir bahkan belum sampai setengah bulan. Selain itu, bahkan Paman T-Rex bekerja untuk Rocky, maka botak tahu siapa yang berkuasa. Rocky mengangguk dan dia ingin melihat pabriknya tapi ponselnya berbunyi. Dia baru mengangkatnya tapi langsung terdengar suara wanita yang menggunakan bahasa Yuga. Sayang. Akhirnya kamu mengangkat teleponnya, aku sangat merindukanmu. Rocky segera merinding mendengar kata-kata ini. Si botak dan Benu yang berada di sampingnya terlihat iri. Si botak berkata, Guru, tidak diduga kamu juga ada istri orang barat, keren sekali. Aku tidak kenal. Rocky menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan canggung, siapa kamu? Suara wanita terdengar manja dan pura-pura kesal,
Rocky, kamu berjanji ke rumahku untuk makan malam bersamaku, kenapa kamu sudah melupakanku? Wajah si botak terlihat iri dan berkata, Guru, kamu bahkan membereskan wanita barat, hebat. Kamu. Rocky mengerutkan keningnya dan berkata, kamu Nina. Sewaktu dia masih di kota Wasa, ada asosiasi medis Saint Martin dari luar negeri yang datang mendengarkan pengobatan tradisional. Pada waktu itu Junandus sengaja menghasut asosiasi itu dan ingin menyuruhnya turun. Nina merupakan salah satu anggotanya. Dia wanita cantik berambut pirang dengan mata biru, tubuhnya seksi dan sangat terbuka, dia juga memeluknya sewaktu mau meninggalkan kota Wasa dan menciumnya sehingga membuat Rocky merasa malu. Tapi Nina adalah seorang profesor kedokteran di luar negeri yang khusus belajar tentang bakteriologi dan terkenal di dunia. Sayang, akhirnya kamu mengingatku, apakah kamu tahu jika aku sangat merindukanmu? Wanita itu sangat bersemangat sambil berbicara dalam bahasa Yuga yang rumit dan terus mengatakan kata-kata romantis. Mata semua orang terlihat tersenyum. Rocky sangat canggung dan segera menyelanya, Nina, ada apa mencariku? Rocky, aku mau ke Yuga. Bab 534. Penyakit aneh kota Gopo. Rocky kaget, asosiasi medis Saint Martin mau datang lagi. Atau kamu membawa ibumu datang mengobati kanker lambungnya. Penyakit ibuku untuk sementara tidak berbahaya, dia tidak bisa melakukan perjalanan jauh sehingga aku tidak membawanya kemari. Nina berkata kemudian suaranya menjadi dingin, sebenarnya kedatanganku kali ini karena ada penyebaran penyakit menular aneh di kota Wasa. Riko dari Biro Nasional Riset Mirobiologi Negara Yuga menghubungi Asosiasi Kesehatan Internasional. Setelah WHO mendapatkan kabarnya maka membentuk sebuah tim medis untuk datang ke Yuga membantu mengatasi penyakit itu. Apa, ada penyakit menular di kota Wasa? Rocky kaget dan berkata, apakah penyakit waktu itu bermutasi? Nina berkata, pokoknya masalahnya sangat rumit, tim medis akan tiba di kota Wasa malam ini dan besok pagi akan ke kota Gopo. Rocky semakin kaget lagi, penyakit menular terjadi di kota Wasa, buat apa kalian ke kota Gopo? Rocky, apakah kamu masih tidak tahu? Penyakit di kota Wasa untuk sementara sudah dikendalikan oleh salep intermiten perusahaanmu dan penyakitnya berpindah ke kota Gopo sekarang. Rocky kaget dan alisnya segera mengerut. Ada apa ini? Jika itu penyakit menular maka pusatnya adalah kota Wasa dan akan menyebar ke seluruh negeri. Tapi mengapa tiba-tiba muncul di kota Gopo? Nina berkata, aku sudah mau naik pesawat dan aku akan menceritakan secara rinci nanti. Karena takutnya masalah ini akan sulit maka Riko dari Biro Mirobiologi bersiap menghubungimu dan mungkin tim medis akan meminta bantuanmu. Baik. Rocky mengangguk. Dia adalah ketua di pengobatan tradisional negara sehingga punya tanggung jawab untuk mengatasi epidemi negara. Si botak baru berkata hati-hati setelah Rocky selesai bicara, Direktur Rocky, kamu akhir-akhir ini sedang sibuk dengan urusan pabrik farmasi, kamu tidak sempat menonton berita bukan? Berita apa? Muncul penyakit aneh di kota Gopo beberapa hari yang lalu dan rumah sakit sedang berusaha mengatasinya tapi orang yang menderita penyakit aneh itu tidak banyak maka beritanya tidak terlalu disorot. Rocky mengerutkan keningnya. Pada waktu itu, penyakit itu ditekan dengan salep intermiten sehingga tidak menyebar luas. Tapi beberapa hari yang lalu Hendrik meneleponnya dan menyebut tentang penyakit itu, berdasarkan deskripsinya, penyakit ini lebih parah dari yang dulu. Rocky segera berkata sewaktu memikirkan ini, kalian jaga di sini, aku akan pulang dulu. Langsung telepon aku jika terjadi sesuatu di pabrik farmasi. Rocky segera tiba ke villa dari pabrik farmasi. Dia membuka berita di sepanjang jalan, dia melihat banyak berita online menyangkut penyakit aneh di kota Gopo. Wajah Rocky terlihat semakin suram sewaktu dia membaca lebih banyak beritanya. Tidak diduga hanya dalam waktu beberapa hari, penyakit aneh sudah menular pada sebagian orang. Berdasarkan gambar yang ada di online, penyakit aneh kali ini lebih serius. Rumah sakit setempat sedang berusaha mengobati mereka sambil meminta bantuan tenaga medis dari rumah sakit pusat. Selain itu Rocky juga mendengar para pejalan kaki membahas masalah ini.
Dia kembali ke vilanya dan menemukan jika di pinggir jalan ada beberapa mobil militer terparkir di sana, selain itu plat mobil dimulai dengan angka 0, juga ada benderanya. Rocky berjalan masuk dan melihat Jenny menghampirinya dengan panik sambil bertanya. Ibu, ada apa? Jenny buru-buru menghampirinya sewaktu melihatnya. Kamu sampah tidak berguna. Hal memalukan apa yang telah kamu lakukan di luar. Begitu banyak tentara yang datang ke rumah, apakah mereka datang menangkapmu? Katakan, apakah kamu menghamili wanita lain? Pada saat ini, Rinosu juga berjalan keluar dengan panik sambil berkata, Rocky, ada banyak tentara yang datang, katanya ada seorang wanita yang membawa mereka datang mencarimu. Kami bertanya ada masalah apa tapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan tetap mau menunggumu pulang, apakah kamu main perempuan di luar? Aku akan masuk melihatnya. Rocky mengabaikan Jenny dan segera berjalan masuk. Begitu masuk dia melihat belasan anggota yang memakai baju hijau berdiri tegak dalam beberapa barisan. Di atas sofa ada beberapa orang yang terlihat seperti pejabat. Di sampingnya juga ada seorang wanita berpenampilan elegan yang dingin dan memakai baju hitam yang membungkus tubuhnya yang indah. Rocky kaget ketika melihat wanita itu. Yulia, mengapa kamu datang ke rumahku? Yulia mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan hendak bicara. Tiba-tiba Jenny masuk dengan tampang yang galak sambil mengumpat, Rocky, kamu cepat jelaskan. Apakah kamu main wanita di luar maka mereka datang mencarimu? Dia meletakkan kedua tangannya di pinggang setelah itu sambil berkata tajam kepada orang yang duduk di sofa, jika kalian mau menangkapnya maka tangkap Rocky saja. Hal memalukan yang dia lakukan tidak ada kaitannya dengan keluarga Liu. Salah satu pria parubaya yang memakai setelan jas tidak menduga sikap Jenny seperti itu maka dia segera berdiri untuk menjelaskan, Nyonya, kamu salah paham. Jenny segera menyelanya sebelum kata-katanya selesai, salah paham apa, bukankah kalian datang untuk menangkap Rocky? Pokoknya urusannya tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu, jika kalian mau menangkapnya maka tangkap saja dan jangan harap keluarga Liu kami akan bayar ganti ruginya. Pria parubaya terlihat canggung dan segera berkata, Nyonya, kami adalah pejabat negara yang datang meminta bantuan menantu Anda. Haha, pintar sekali pura-puranya. Jenny melirik Rocky dengan kesal dan berkata, pejabat negara datang meminta bantuan pada sampah seperti dia. Apakah kalian pikir tampangnya layak, kalian mau memerasku, aku sama sekali tidak akan memberikan uangnya. Setelah itu Jenny berkata, tidak ada uang, tangkap saja sampah ini jika kalian mau. Yulia sudah tahu sikap Jenny tapi dia tidak menduga jika sampai tahap seperti ini maka dia segera bangun sambil berkata dengan dingin, Jenny, mohon kamu sopan sedikit terhadap pamanku. Kami datang meminta bantuan Rocky untuk urusan negara, jika kamu bersikap tidak sopan lagi dan mengganggu masalah penting negara maka jangan salahkan aku bersikap tidak sopan kepadamu. Bohong. Jenny langsung menjadi marah, jangan pikir aku tidak tahu, orang sepertimu pernah menggoda menantuku. Dulu aku melihatmu sering memberikan kami keuntungan maka aku membiarkanmu. Hari ini kamu datang tapi tidak membawa uang, apakah kamu pikir aku akan memberimu muka? Jika kamu mau mencari Rocky untuk meminta pertanggungjawabannya maka kamu tangkap saja dia, selebihnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu kami. Jenny sangat marah. Kedatangan orang-orang ini tidak jelas dan menginjak beberapa sayuran yang ada di halaman. Selain itu kedatangan Yulia kali ini tidak seperti dulu, dia tidak membawa hadiah mewah sehingga tentu saja membuat Jenny marah. Selain itu, dia sudah menanyakannya beberapa kali maksud kedatangan mereka tapi mereka tidak mengatakannya sehingga menimbulkan kecurigaan dalam hatinya, pasti Rocky berselingkuh sehingga datang mencarinya. Jenny marah sambil menunjuk Yulia, katakan, apakah Rocky telah tidur denganmu, sehingga membuatmu hamil? Kamu meminta tanggung jawabnya, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu kami, kamu jangan harap mendapatkan uang keluarga Liu. Pria yang ada di samping tidak mengatakan apa-apa, dia tidak pernah melihat mertua seperti ini, kemudian dia maju sambil berkata, Nyonya, aku adalah Riko dari kota Wasa, kami mencari. Bab 535. Jenny malu. Bukan mencariku. Apakah maksudmu menyuruhku jangan ikut campur?
Jenny menyelanya sambil marah, tidak diduga, tampangmu terlihat baik tapi kamu ikut mengumpat aku. Aku beritahumu, ini adalah rumahku, jika aku menyuruh kalian pergi maka kalian harus pergi. Setelah itu Jenny mengambil sebuah sapu sambil mengarahkannya ke arah Direktur Rico. Berhenti. Wajah Rocky terlihat suram sambil meraih sapu dan melemparnya ke samping dan berkata dingin kepada Jenny, Jenny, tidak boleh kurang ajar terhadap Direktur Rico. Direktur Rico datang membahas masalah serius denganku, kamu cepat minggir. Jenny kaget setelah melihat Rocky melempar sapunya, dia langsung mengamuk. Apanya yang Direktur Rico, apakah kamu pikir aku akan percaya? Kamu sampah sudah berani sekarang, kamu bahkan membela orang luar dan melempar sapuku, lihat bagaimana aku memukulmu hari ini. Jenny merasa malu sehingga emosinya meledak sambil berjalan ke arah Rocky. Tepat pada saat ini, Direktur Rico berkata dingin, Rocky adalah orang penting sehingga tidak boleh terluka, cepat lindungi. Ya. Beberapa militer langsung maju dengan gerakan serentak. Jenny tidak sempat bereaksi lalu dia memelintirkan tangannya dan tidak butuh beberapa detik sudah ditundukkan dan berlutut di depan Rocky. Dia mengumpat kasar, sampah, aku akan memukulmu hari ini. Dia baru mengumpat dan tiba-tiba terdengar suara pistol. Belasan moncong pistol hitam mengarah ke kepalanya. Suara Jenny langsung berhenti, matanya melotot dan keringat dingin meluncur dari kepalanya. Rino Su yang berada di samping ketakutan dan berlari keluar tapi segera ditaklukkan oleh para militer dan dipaksa berlutut. Yulia melipat lengannya sambil berdiri di depan Jenny dan mencibir, Jenny, aku sudah memberitahumu, kamu yang cari masalah. Jenny mana pernah melihat semua ini, dia ketakutan sambil berkata putus-putus, jangan. Jangan bunuh aku. Aku tidak berani memukul sampah itu lagi. Tidak, menantuku. Direktur Rico terlihat tidak berdaya karena dia sama sekali tidak menduga jika orang hebat seperti Rocky yang bahkan ahli dari luar negeri juga sangat menghormatinya tapi ibu mertuanya tidak mengerti dan menganggapnya sebagai orang tidak berguna. Orang-orang di sekitar juga punya pikiran seperti ini. Jenny gemetaran sambil berlutut dan memeluk kaki Rocky dan menangis, menantu, tolong ibu. Ibu sudah salah, aku tidak akan berani memarahimu lagi. Ibu. Mereka tidak akan mencelakaimu. Rocky menghela napas. Dia merasa malu karena orang luar melihat kejelekan keluarganya. Jenny sudah ketakutan dan dia sama sekali tidak percaya dan memegang celana Rocky dengan erat sambil memohon, aku tidak percaya. Oh ya, mereka datang mencarimu, kamu suruh mereka hentikan. Rocky mengangkat kepalanya dan berkata kepada Direktur Rico, Direktur Rico, ibuku terlalu emosi tadi, mohon kamu minta orang-orangmu melepaskannya. Direktur Rico melihat Jenny yang berlutut di lantai dan berkata dengan serius, Jenny, aku sekarang beritahu kamu, Ketua Rocky adalah master pengobatan tradisional juga dan punya keahlian yang tinggi di dunia pengobatan tradisional, kamu harus menghormatinya sewaktu dia berada di rumah. Jika kamu sembarang memarahinya lagi maka aku akan memasukkanmu ke penjara. Wanita ini sangat kasar sehingga Direktur Rico tidak sanggup melihatnya lagi maka dia menakuti Jenny. Jenny ketakutan, baik. Aku akan menghormati menantuku mulai sekarang dan tidak berani menyuruhnya melakukan pekerjaan rumah lagi. Kamu cepat turunkan pistolnya, aku tidak berani lagi. Orang-orang di sekitar ketakutan sambil menggelengkan kepalanya. Rocky sangat terkenal di dalam negeri, bahkan pemimpin tinggi juga bersikap hormat kepadanya tapi ibu mertuanya bahkan tidak tahu diri dan memperlakukannya seperti ini. Benar-benar buta. Direktur Rico melambaikan tangannya dan menyuruh militer mundur dan kembali berbaris rapi lagi. Rino Su segera memapah Jenny bangun dan kedua kakinya masih gemetaran. Rocky berkata, Ibu, Paman, kalian pergi dulu, aku akan bicara dengan Direktur Rico. Jika seperti biasa maka Jenny pasti marah besar tapi dia sekarang segera mengangguk dan segera keluar bersama Rino Su yang bahkan sekalian membantu menutup pintunya. Direktur Rico baru mendekat setelah Jenny pergi sambil mengulurkan tangan ke arah Rocky. Ketua Rocky, aku terpaksa melakukannya terhadap ibu mertuamu. Mohon ketua jangan ambil hati. Tidak diduga, kamu ternyata mengenalku. Rocky menjabat tangannya dan berkata,
Nina sudah meneleponku dan mengatakan jika kamu akan datang mencariku. Sewaktu Nina meneleponnya tadi, dia mengatakan jika Direktur Rico dari Biro Penelitian Mikrobiologi akan datang mencarinya, jadi dia tahu ketika orang-orang memanggilnya, Direktur Rico. Direktur Rico berkata sambil tertawa, ternyata Profesor Nina, dia akan segera tiba di kota Gopo. Aku pernah ke Wasa National Medical Center, Sharfi Lu menyuruhku datang mencarimu dan mengatakan kamu ada di sini, maaf karena tidak meneleponmu terlebih dahulu. Direktur Rico, kamu terlalu sungkan. Rocky mengangguk pelan dan bertanya, apakah Direktur Rico mencariku karena masalah penyakit aneh yang terjadi di kota Wasa? Senyum di wajah Direktur Rico menghilang ketika dia mengatakan masalah ini dan berubah menjadi serius. Dia menghela napas sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini. Ceritanya panjang. Pada saat ini seorang pria berkaca mata yang terlihat seperti seorang sekretaris maju dan berkata, Ketua Rocky, Sharfi Lu yang menyuruh kami mencarimu. Selain Direktur Rico juga ada Direktur Dito dan di sebelahnya ada Jordi Wang. Rocky mengangkat kepalanya dan mengangguk kepada mereka. Jordi Wang menghela napas dan berkata, Ketua Rocky, tidak diduga ternyata kamu bersembunyi di kota Gopo kita dan aku juga baru tahu mengenai masalah ini. Aku juga tidak menyangka jika kamu masih begitu muda, dunia pengobatan tradisional juga benar-benar cerah dan kedepannya pengobatan tradisional juga mungkin akan bergantung pada generasi muda seperti kalian. Rocky tersenyum dan berkata, Jordi Wang terlalu sungkan, banyak orang hebat di Yuga, aku hanya tahu sedikit saja. Jenny dan Rinosu menempelkan kupingnya di luar pintu ruang tamu untuk menguping percakapan mereka. Rinosu sangat kaget sambil bergumam, Kak, para orang medis besar ini biasanya hanya bisa dilihat di TV, mereka bahkan datang ke rumah kita selain itu juga sangat hormat kepada Rocky. Sepertinya keluarga Liu kita akan menjadi kaya. Jenny masih marah karena kaget tadi. Dia berkata dengan kesal, apakah kamu benar-benar berpikir jika sampah ini bisa berhasil? Kamu juga tidak tahu jika dia telah membohongi banyak orang sebelumnya. Sampah ini tidak berguna, para pejabat mencarinya, pasti dia tidak akan berhasil. Mereka bahkan berani mengacungkan pistol kepadanya. Jenny semakin marah karena merasa malu, semua gara-gara sampah itu. Dia marah sehingga suaranya semakin kencang. Direktur Rico mendengar ada suara di luar maka dia berkata, penjaga, lihat di luar, siapa sebenarnya yang menghina Ketua Rocky. Bab 536. Apakah kamu salah paham denganku? Jenny langsung kaget sehingga badannya lemas, dia segera berlutut dan segera merangkak pergi. Rinosu yang berada di sampingnya juga kaget, dia berjalan sambil berpegangan di tembok. Penjaga membuka pintunya tapi tidak ada orang sehingga kembali memberikan laporan. Meskipun di luar pintu tidak ada orang tapi Rocky tahu dengan jelas. Siapa lagi yang bisa marah seperti itu? Pada saat ini, Yulia maju dan berkata, Rocky, pada waktu itu kamu menekan penyakit di kota Wasa dengan salep intermiten. Tapi penyakitnya muncul lagi selain itu lokasinya di kota Gopo saat ini, apakah kamu pernah mendengar masalah ini? Rocky mengangguk dan berkata, aku sudah melihat beritanya. Yulia dan Direktur Rico saling bertatapan dan tersenyum kecut, sebenarnya kondisi saat ini lebih parah dari yang ada di berita. Karena penyebaran virusnya sangat cepat, mungkin dalam 2-3 hari ini penyakitnya akan menyebar ke pusat kota. Rumah sakit sudah mengambil tindakan tapi tidak ada hasilnya. Penyakit apa sebenarnya, mengapa begitu serius? Rocky mengerutkan keningnya. Direktur Rico menghela napas sambil menggelengkan kepalanya, kami juga sedang menyelidikinya. Tapi besok, tim medis dari luar negeri akan datang untuk membantu pemeriksaan kita. Kami harap Ketua Rocky juga bisa ikut membantu kami. Baik. Rocky segera mengangguk, tidak peduli bagaimana keadaan, selama membutuhkan bantuan maka pengobatan tradisional negara pasti akan memberikan bantuan, juga akan memberikan obat. Direktur Rico menghela napas, Ketua Rocky adalah keberuntungan juga kita. Rumah sakit kota sedang mengobati beberapa pasien, mohon Ketua Rocky pergi melihatnya besok dan lihat apakah bisa menemukan petunjuknya. Baik. Keesokan paginya, sekelompok orang masuk ke rumah sakit kota.
Rocky masuk ke kamar pasien dan langsung merasa hatinya sedih. Di dalam kamar itu sudah ada 20-an pasien yang sekarat. Tiba-tiba, elektrokardiogram pasien tiba-tiba berbunyi dan detak jantung pasien menjadi garis lurus. Perawat yang berada di samping langsung berteriak. "Cepat panggil dokter, jantung pasien berhenti. Sudah terlambat." Rocky maju ke depan dengan cepat dan langsung mendorong perawatnya. Tangan kirinya menekan dada pasien dan memberikan energi sage ke dalam tubuhnya dan pada saat yang sama dia menotok beberapa bagian tubuh pasien. Wajah Direktur Dito terlihat berubah dan berkata, "Rocky, apa yang kamu lakukan? Keadaan pasien sedang kritis, kamu tidak bisa berbuat sembarangan." Dia berkata dan maju mendorong Rocky. Direktur Rico langsung menariknya sewaktu Direktur Dito hampir mengenai Rocky dan menggelengkan kepalanya. Wajah Direktur Dito terlihat panik dan segera berkata kepada Direktur Rico, "Direktur Rico, status pasien ini tinggi, dia adalah direktur sebuah perusahaan, mana bisa membiarkan Rocky berbuat sembarangan, jika terjadi masalah maka seluruh kota Gopo tidak sanggup bertanggung jawab." Direktur Rico melihatnya dengan kesal dan berkata, "Apakah kamu punya cara ini?" Direktur Dito merasa malu dan menjelaskan, "Minta tenaga ahli rumah sakit untuk menanganinya, tenaga medis WHO akan segera tiba dan mereka pasti punya cara." Meskipun Rocky hebat tapi dia hanya seorang ahli pengobatan tradisional, penyelamatan membutuhkan peralatan untuk melakukan resusitasi jantung, tidak pernah mendengar ada ahli pengobatan tradisional yang berhasil menyelamatkan. Dia masih belum selesai bicara tapi terdengar suara Rocky. "Sudah selesai." Direktur Dito tertegun lalu dia memalingkan kepalanya. Dia melihat Rocky sudah menarik tangannya dan elektrokardiogram yang ada di kepala tempat tidur juga bekerja kembali. Direktur tua yang napasnya berhenti tadi bahkan sedang berbaring dengan wajah segar dan mulai kembali bernapas. Pada saat ini, semua orang yang ada di kamar pasien menjadi kaget sambil menatap Rocky dengan diam. Dia tidak menggunakan alat medis apapun, dia bahkan tidak melakukan upaya pemberian napas, dia bahkan menolong pasien berhenti napas dengan tangan kosong. Ini adalah keajaiban. Direktur Rico terlihat kaget sambil menahan napasnya. Lalu dia segera sadar, dia memujinya sambil bertepuk tangan, "Ketua Rocky, keahlianmu benar-benar setingkat dewa. Jika bukan aku melihatnya sendiri maka aku akan sulit percaya." Wajah Direktur Dito terlihat buruk dan dia membeku di tempat tanpa kata-kata. Pada saat ini, beberapa dokter bergegas datang dengan alat penyelamatan dan mereka kaget melihat pasiennya hidup kembali. Direktur Rico memiringkan kepalanya sambil melirik Direktur Dito dan mencibir, "Bukankah tadi kamu mengatakan memerlukan peralatan canggih untuk menyelamatkan pasien dan pengobatan tradisional tidak berhasil? Ini." Direktur Dito membeku dan merasa sangat malu, dia berkata, "Mungkin. Ini hanya kebetulan saja, pasiennya menggunakan obat paling mahal." Direktur Rico sudah melihat ke arah lain dan melewatinya bahkan mengabaikannya, dia berjalan ke arah Rocky. Sewaktu dia berjalan ke samping tempat tidur, tangan Rocky seperti petir sehingga mendorong Direktur Rico. Direktur Dito langsung marah dan berkata, "Rocky, kamu kurang ajar sekali. Kamu bahkan berani tidak sopan kepada Direktur Rico. Kamu jangan pikir telah menyelamatkan pasiennya maka merasa sombong. Cepat minta maaf kepada Direktur Rico." Rocky berkata dengan dingin, "Direktur Dito, kamu dan aku belum pernah bertemu, apakah kamu punya salah paham denganku?" Dari pertama, dia bisa merasakan jika Direktur Dito bersikap penuh permusuhan dengannya bahkan sengaja menyulitkannya. Direktur Dito kaget dan segera berkata, "Omong kosong apa kamu, aku memikirkan keselamatan Direktur Rico. Apakah kamu bisa bertanggung jawab jika Direktur Rico terluka?" Rocky berkata dengan dingin, "Jika Direktur Rico bahkan kalian semua terjangkit virus ini, apakah Direktur Dito akan bertanggung jawab?" Ekspresi wajah Direktur Dito terlihat berubah dan berkata, "Apa maksudmu?" Rocky mendengus dingin sambil menunjuk pasien di atas tempat tidur dan berkata, "Apakah kalian tidak tahu, bagaimana penyakit ini menyebar? Kami masih menyelidikinya, jika tidak buat apa memintamu kemari." Direktur Dito terlihat panik tapi segera tenang dan berkata, "Setelah tim medis luar negeri datang maka pasti mendapatkan hasilnya."
Pada saat itu, takutnya kalian semua juga sudah terjangkit penyakit ini. Rocky tiba-tiba mengeluarkan tangannya dan berkata dengan, coba lihat dengan cermat, apa ini? Mata semua orang langsung melotot sambil melihat telapak tangannya. Direktur Rico mengerutkan keningnya sambil tersenyum pahit, Ketua Rocky, kamu langsung katakan saja, apa yang ada di telapak tanganmu itu. Direktur Dito melihat titik lemahnya dan berkata dengan sombong lagi, Rocky, kondisi penyakit ini sudah sangat parah tapi kamu masih bisa bercanda. Setelah itu dia segera berbalik sambil berkata kepada Direktur Rico, aku sudah mengatakan jika ilmu medis Rocky tidak bisa dipercaya, kita lebih baik tunggu kedatangan tim medis luar negeri saja. Setelah dia berkata, tiba-tiba ada yang berteriak. Di telapak tangannya seperti ada sesuatu. Bab 537. Cacing Venomous yang mematikan. Matamu bagus. Rocky berkata lalu dia memerintahkan kepada perawatnya, tolong bawakan mikroskop ke sini. Perawatnya kaget lalu segera berlari keluar. 2 menit kemudian, dia memberikan sebuah mikroskop kepada Rocky. Tangan kirinya memegang mikroskop dan mengarahkannya di telapak tangan kanannya dan berkata, coba kalian lihat. Mikroskop resolusi tinggi memperbesar cacing Venomous di tangannya sebesar 10 kali lipat. Seekor cacing Venomous berwarna merah terlihat. Meskipun sudah diperbesar 10 kali lipat tapi cacing Venomous ini hanya sebesar kacang kedelai, bentuknya seperti lintah tapi badannya yang merah ada bintik hitam juga ada sepasang kaki berbentuk sabit dan berbulu mirip belalang sembah dan terlihat menakutkan. Yang lebih mengerikan adalah bentuk lintah ini sangat aneh karena bagian perutnya ada 6 pasang kaki. Orang-orang merinding melihat cacing Venomous aneh ini. Ekspresi wajah Direktur Rico berubah dan bertanya, Ketua Rocky, apa itu? Rocky berkata dengan datar, cacing Venomous ini bersembunyi di dalam tubuh pasien, sewaktu aku menyelamatkannya tadi, cacing Venomous ini keluar setelah merobek kulit pasien lalu melompat di badanku dan aku langsung mematikannya. Kata-katanya membuat kamar pasien terasa dingin. Bahkan Direktur Dito yang sombong juga kaget. Rocky berkata lagi, bentuk cacing Venomous ini sangat kecil tapi kekuatannya 10 kali lipat dari seekor kutu, selain itu di punggungnya tersembunyi sayap, mungkin karena sudah dewasa di dalam tubuh maka bisa terbang. Mungkin ini yang menyebabkan penyakit aneh itu lalu menjangkit pasien dengan cara yang aneh. Direktur Rico kaget sampai tidak bisa berkata-kata. Cacing Venomous yang bahkan lebih kecil dari biji wijen yang bahkan tidak bisa dilihat secara langsung. Pantas saja Rocky mendorongnya karena dia sama sekali tidak akan merasakan jika cacing Venomous ini menempel di tubuhnya. Ini. Cacing Venomous apa ini? Dalam dunia biologi ini disebut cacing Venomous berdarah dingin. Rocky berkata dengan dingin, ini adalah larva yang sedang mencari inang dan dia mungkin akan menjadi lebih besar jika berada di tubuh manusia. Tapi Rocky tidak mengatakan kata-kata terakhir. Ini adalah cacing Venomous mematikan. Seluruh kamar pasien penuh orang dan tanpa sadar orang-orang bergerak mundur. Rocky berdiri di samping tempat tidur pasien dan tidak ada yang berani mendekatinya. Direktur Rico sadar dan segera berkata, Ketua Rocky, menjauh dari pasien supaya tidak terjangkit. Aku baik-baik saja. Rocky tersenyum tenang. Kesadarannya telah menguasai seluruh kamar sehingga bahkan angin saja tidak bisa lewat, cacing Venomous ini tidak akan bisa berpindah. Apalagi di dalam tubuhnya ada energi sage sehingga cacing Venomous tidak bisa masuk. Tapi, supaya orang lain tidak curiga maka dia menggeser ke samping. Rocky mengulurkan tangannya kepada Direktur Dito dan tersenyum, Direktur Dito, apakah kamu masih ingin melihatnya? Tidak. Tidak. Direktur Dito segera menggelengkan kepala karena ketakutan dan menjauh. Direktur Rico mengerutkan keningnya dan berkata, ternyata bukan virus tapi cacing Venomous ini. Tapi kami tidak mendapatkan apa-apa ketika memeriksa pasien. Rocky berkata, cacing Venomous ini tinggal di otot manusia dan akan masuk ke otak jika sudah dewasa. Beberapa perawat ketakutan sehingga wajahnya pucat dan ada seorang perawat yang langsung terjatuh ke lantai dan muntah. Salah satu perawat menangis dan berkata, jika seperti itu, bukankah kami semua berkemungkinan terjangkit?
Rocky melihatnya sambil mengangguk dan berkata, selama jaraknya 2 meter dari pasien maka ada kemungkinan terjangkit. Beberapa perawat langsung menangis. Wajah kedua dokter juga terlihat pucat. Menakutkan sekali. Cacing Venomous aneh yang bahkan lebih menakutkan dari virus. Selama mendekati pasien maka ada kemungkinan terjangkit. Sedangkan tidak mungkin bisa mencari solusi pengobatan dalam waktu singkat. Cacing Venomous ini begitu kecil dan juga bisa melompat dan menggigit, bagaimana bisa melawannya? Direktur Rico merasa masalahnya menjadi serius maka segera bertanya, Ketua Rocky, apakah kamu punya cara untuk mengobati cacing Venomous aneh ini? Rocky terdiam sejenak. Dia baru pertama kali melihat cacing Venomous aneh ini apalagi cacing Venomous mematikan seperti ini. Semua orang melihatnya dengan diam dan menganggapnya sebagai dewa penyelamat. Direktur Dito merasa sudah waktunya dia beraksi maka dia buru-buru berkata, Direktur Rico, aku sudah mengundang tim medis dari luar negeri yang akan segera tiba, mereka pasti bisa menemukan cara pengobatannya. Rocky adalah seorang ahli pengobatan tradisional, mungkin dia juga belum ada cara. Memangnya kenapa kalau seorang ahli pengobatan tradisional? Apakah ahli pengobatan tradisional tidak bisa menyembuhkannya? Direktur Rico tidak bisa menahannya lagi dan dia berkata dengan keras, pengobatan tradisional punya sejarah ribuan tahun di Yuga. Jika kamu tidak percaya dengan Ketua Rocky maka kamu segera mundur dari tim medis dan biarkan Jordi Wang yang bertanggung jawab. Ekspresinya terlihat menakutkan sehingga Direktur Dito langsung gemetaran dan segera menjelaskannya. Direktur Rico, aku bukan tidak mempercayai pengobatan tradisional hanya saja tim medis dari luar negeri berisi profesor dan ahli terkenal dunia yang diketuai oleh Profesor Smith dari Universitas Kedokteran Konstante dan ahli penelitian cacing Venomous terbaik. Jika ditambah Ketua Rocky maka pasti bisa segera mendapatkan hasilnya. Setelah itu Direktur Dito segera minta maaf kepada Rocky. Ketua Rocky, aku bukan tidak mempercayai kemampuan medismu tapi penyakit ini sangat berbahaya, jika kamu bekerja sama dengan Profesor Smith maka punya kekuatan yang lebih besar. Kemarahan Direktur Rico agak mereda dan berkata kepada Rocky, kita bicarakan lagi setelah tim medisnya tiba. Rocky berkata, Direktur Rico, aku akan membuka sebuah resep yang bisa membuat parasit tidak berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tidak bisa sepenuhnya sembuh sehingga pasien bisa terjangkit lagi jika sudah sembuh. Kamu bisa mengobatinya. Direktur Rico terlihat kaget sambil berjalan ke depan dan tidak peduli dengan cacing Venomous lagi, dia menepuk pundaknya dan berkata dengan senang, tidak diduga kamu bisa mengatasi penyakit yang tidak bisa diatasi oleh tenaga ahli dalam negeri, kamu benar-benar dokter jenius. Rocky menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya memberikan obat berdasarkan penyakitnya tapi tidak bisa membunuh semua cacing Venomous. Jika tidak mengatasi asal cacing Venomous maka penyakitnya masih akan terus menyebar. Direktur Rico berkata dengan suara berat, baik, aku akan menyuruh orang untuk menyelidiki masalah ini, kamu tunggu kabar dariku. Tepat pada saat ini, sekretarisnya datang melaporkan. Direktur Rico, tim medis luar negeri sudah tiba di bandara, Profesor Smith meminta Anda menjemputnya. Ekspresinya sedikit berubah tapi dia berkata, telepon Smith dan katakan kita akan mengirim mobil ke sana sekarang. Rocky mengerutkan keningnya. Sepertinya tim medis ini sombong sekali, mereka bahkan minta dijemput. Setengah jam kemudian, beberapa mobil tiba di bandara. Di bandara ada sederet pesawat khusus, Rocky baru turun tapi sudah mendengar teriakan penuh semangat. Rocky sayang. Aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Rocky masih belum sadar dan dia melihat ada sosok yang mendekat ketika dia mengangkat kepalanya. Tercium wangi parfum minyak wangi Chanel yang menusuk, lalu sebuah badan yang lembut memeluknya dengan erat. Uhuk, uhuk. Rocky merasa sesak dan hampir mati kehabisan napas. Bab 538. Mengagumi orang barat. Seorang wanita berambut pirang bermata biru dengan tinggi 170 cm memeluk Rocky sambil tersenyum cerah. Dia memakai gaun ketat berwarna merah dengan tubuh yang mempesona dan di luar gaun merah memakai jubah dokter berwarna putih. Rocky langsung merasa merinding karena pelukannya. Postur tubuh wanita barat ini benar-benar mempesona.
Wanita barat ini adalah Nina, dia memeluk Rocky dan tersenyum serta tidak mempedulikan orang-orang yang mengelilinginya. Rocky, kamu pasti tidak menyangka akan bertemu denganku lagi secepat ini, aku menunggu makan malam romantis bersamamu. Api Rocky langsung membara sewaktu dipeluk oleh wanita barat seksi seperti ini tapi sekarang di depan orang banyak maka dia tidak bisa terus memeluk Nina maka dia segera mendorongnya. Nina, tim medis kalian telah melakukan perjalanan jauh, mari kita bicarakan lagi setelah masuk dalam mobil. Nina tersenyum sambil melepaskan tangannya lalu merangkul tangan Rocky secara alami dan berkata, aku harus tinggal beberapa waktu di kota Gopo, maka aku pasti punya banyak waktu untuk mencarimu. Rocky tersenyum sambil mengangguk dan melihat kejauhan. Di bandara berdiri belasan dokter asing yang bertubuh besar tinggi, Direktur Rico membawa orang-orang menghampirinya dan sedang berjabat tangan dengan seorang pria paruh baya berambut pirang dan memakai kacamata pinggiran emas. Nina tersenyum dan berkata, orang itu adalah Profesor Smith dan dia ahli parasit yang merupakan orang terkenal di dunia, dia akan memimpin tim kali ini. Setelah itu, dia merangkul tangan Rocky sambil berjalan ke depan. Di depan sana, Direktur Rico sudah selesai memperkenalkan diri, ketika melihat Rocky dan Nina datang maka dia segera tersenyum kepada Smith dan berkata, Profesor Smith, ini adalah Rocky, dia akan bekerja sama denganmu untuk menyelidiki perkembangan penyakitnya. Dia adalah pengobatan tradisional negara. Smith menyelanya sebelum selesai, Direktur Rico, tim medis kami selama ini tidak pernah bekerja sama dengan orang lain. Direktur Rico segera menjelaskan, Profesor Smith, kemampuan medisnya sangat bagus dan dia sudah menemukan obat tradisional yang bisa menekan penyakitnya. Jika bekerja sama dengan tim medis kalian maka pasti. Obat tradisional. Kami tidak punya pengalaman dengan obat tradisional dan juga tidak perlu bantuan dokter juga kalian. Selain itu, tim medis kami ada satu obat khusus yang bisa menekan penyakitnya, kami mohon Direktur Rico tidak mengganggu pekerjaan kami. Direktur Rico tidak bisa berkata apa-apa lagi karena dia sudah berkata seperti itu. Direktur Dito terlihat senang dan segera berkata, Profesor Smith, tidak diduga kamu cepat sekali menemukan obatnya, tim medis kalian benar-benar hebat, pantas saja jika disebut sebagai tim medis terkenal dunia. Smith terlihat bangga dan berkata dengan sombong, tentu saja, tim medis kami terdiri dari ahli terbaik di bidang bakteri, virus dan parasit. Banyak negara yang meminta kami menelitinya, jika bukan karena Yuga terus mengundang kami maka kami tidak akan datang ke kota Gopo. Direktur Dito tertawa dan berkata, terima kasih karena Profesor Smith mau datang ke kota Gopo, seluruh dokter di dalam negeri kami tidak bisa mengatasi penyakit ini maka kami harus mengandalkan tim kalian. Kamu adalah dewa penyelamat kami, aku percaya dengan pengobatan barat yang pasti bisa mengatasi penyakit ini. Dia berusaha menyenangkan Smith, mengabaikan dokter Yuga yang ada di belakangnya. Ekspresi Direktur Rico bahkan juga berubah dan berkata, Direktur Dito, Yuga kita ada ahli pengobatan tradisional yang bagus, Rocky telah meresepkan obatnya. Tidak, tidak, tidak. Smith segera melambaikan tangannya sambil mencibir, Direktur Rico, pengobatan tradisional kalian tidak bisa langsung mengobati penyakitnya dan kami sudah membawa obat yang bisa merusak DNA virusnya dan bisa dibasmi total. Direktur Rico langsung diam dan mengangguk, terima kasih kepada Profesor Smith dan tim medis kalian, selama bisa mengatasi penyakit ini maka cara apa saja boleh. Ada beberapa mobil di luar bandara dan Smith berjalan ke sana. Dia baru memperhatikan Rocky yang berdiri di antara para kerumunan, bahkan Nina merangkulnya dengan mesra sambil tertawa. Wajah Smith terlihat kesal melihatnya, matanya yang biru menatap Rocky dengan tajam. Dia sudah lama jatuh hati dengan Nina yang cantik tapi sewaktu berada di luar negeri, dia sudah berusaha keras tapi Nina tidak terlalu mempedulikannya selain melakukan pertukaran akademis dengannya, dia tidak pernah menyetujui undangannya. Nina adalah anggota penting Asosiasi Medis Saint Martin yang juga profesor terkenal dalam bidang virus, dia sangat cantik dan yang paling penting dia adalah putri perusahaan besar yang punya aset yang bikin orang mendambakannya. Sekarang Smith melihat Nina yang biasanya tidak mempedulikannya bahkan merangkul dan bermesraan dengan pria Yuga biasa. Tapi Smith tidak bisa berbuat apa-apa di depan banyak orang.
Dia berdehem dengan keras lalu melirik Rocky dengan tajam dan masuk ke dalam mobil Mercedes-Benz. Setengah jam kemudian, sekelompok dokter asing tiba di rumah sakit. Demi menyambut kedatangan tim medis dari luar negeri maka Direktur Dito telah memerintahkan untuk mengosongkan satu tingkat yang digunakan untuk melakukan penelitian. Perlengkapan di ruang pertemuan juga diganti yang baru, juga diletakkan sofa kulit asli dan desain Eropa yang mewah. Sewaktu tim medis luar negeri datang, Direktur Dito menyuruh pelayan wanita mengantarkan kopi. Direktur Rico memerintahkan sekretarisnya untuk membagikan kondisi penyakit pasien kepada anggota tim medis. Nina menarik Rocky untuk duduk tapi dia berdiri dan berkata, "Para hadirin, sebelum kita berdiskusi, aku akan memperkenalkan seorang dokter hebat dari Huaxia. Dia adalah ahli pengobatan tradisional, sejauh ini dia adalah ahli pengobatan tradisional yang paling hebat yang pernah aku lihat." Setelah itu, dia tersenyum ke arah Rocky dan berkata, "Ini dia. Nina, sekarang kita akan membahas kondisi penyakitnya, mohon jangan membawa orang yang tidak bersangkutan masuk." Smith mendorong kaca matanya dan terlihat mencibir, "Selain itu, dokter terbaik ada di tim kita tidak perlu ikut campur orang lain." Nina segera menjelaskan, "Profesor Smith, Rocky adalah ahli pengobatan tradisional terbaik di Huaxia, aku yakin pendapatmu pasti akan berubah jika kamu mengenalnya." "Tidak perlu." Smith bahkan tidak melihatnya sambil sembarang berkata, "Kita tidak akan bekerja sama dengan orang lain karena banyak orang yang tidak pantas jika berdasarkan kemampuan medisnya." Nina berkata dengan kesal, "Aku jamin, kemampuan medis Rocky sangat tinggi yang layak disandingkan dengan tim kita bahkan dia melebihiku 10 kali lipat." Langsung terdengar suara kaget di dalam ruangan. Banyak ahli medis luar negeri yang mengangkat kepalanya lalu melihat ke arah Rocky. Bab 539. Obat khusus yang mahal. Kemampuan medis Nina sudah merupakan paling bagus di dunia bahkan di dalam tim medis tidak banyak ahli yang melebihi kemampuannya. Tapi kemampuan medis Rocky bahkan lebih tinggi dari Profesor Nina. Kemampuan ini benar-benar luar biasa. Selain itu, Nina tidak pernah memuji orang seperti itu tapi dia tiba-tiba memuji seorang dokter muda Huaxia setinggi langit. Tiba-tiba ada beberapa dokter muda yang mendekati Rocky. "Halo." Smith berdehem keras yang menghentikannya lalu berkata, "Cepat, kita akan segera mendiskusikan kondisi penyakitnya." Ekspresinya terlihat tenang tapi hatinya marah sekali. Nina bahkan begitu melindungi Rocky yang membuatnya semakin cemburu. "Profesor Smith." Nina masih ingin mengatakan sesuatu. Rocky yang berada di samping berkata dengan datar, "Sudahlah." Nina duduk dengan kesal dan berkata, "Tidak tahu ada apa dengan Smith. Aku pasti mencari kesempatan supaya dia melihatmu." Haha. Rocky tertawa tanpa daya dan berkata, "Tidak perlu karena dia tidak pantas." Setelah itu dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat kondisi penyakitnya secara online. Dia malas mendengarkan diskusi di dalam ruang pertemuan ini. Jika bukan karena Nina dan Direktur Rico maka Rocky pasti sudah akan pergi. Diskusi di ruang pertemuan sangat panas, Direktur Dito terlihat seperti seekor anjing yang berdiri di samping Smith, dia berusaha menjilatnya dan melayaninya sendiri. Smith memerintahkan salah seorang asistennya untuk membawa sebuah kotak, membukanya dan meletakkan di atas meja. Di dalam kotak itu ada beberapa tabung kaca dan di dalamnya ada sebuah pil bulat putih. Smith melambaikan tangannya, "Direktur Rico, ini adalah obat khusus yang ditemukan oleh tim medis, setiap obat seharga $50.000. Mengapa begitu mahal?" Direktur Rico kaget dan berkata, "Banyak pasien yang merupakan orang biasa, tapi modal obat ini sangat mahal, berapa banyak pasien yang mampu?" Smith mengangkat bahunya, "Bukankah Huaxia kalian mengatakan nyawa sangat berharga? Aku rasa banyak orang yang bersedia membeli obat yang bisa menyelamatkan hidupnya. Aku jamin khasiat obatnya sangat bagus dan aku jamin tubuh pasien tidak akan terjangkit lagi." Ini. Direktur Rico terlihat serba salah. Dia mau obat ini tapi obatnya sangat mahal dan pekerja kantoran tidak mungkin mampu membelinya dan banyak pasien dari pinggiran kota yang lab baik menunggu mati. Smith tersenyum, "Direktur Rico, aku memberikan obat ini gratis untukmu dan aku juga bisa memberikan resepnya untukmu.
Baguslah jika seperti itu, terima kasih Profesor Smith. Direktur Rico berterima kasih. Smith tertawa dan berkata, tapi sebelum kami memberikan obat ini, aku harap Huaxia bisa menyumbangkan 2 triliun untuk membantu mendanai pembangunan laboratorium medis kami. Selain itu, jika pabrik farmasi kalian ingin mengembangkan obat khusus ini maka tidak peduli harganya maka kami mau 50% keuntungan. Setelah selesai, Dr. Huaxia satu persatu mendiskusikannya. Rocky meletakkan ponselnya sambil mengerutkan keningnya. Ini dokter atau pebisnis? Dia menghitungnya dengan sangat baik. Dia bukan hanya minta sumbangan 2 triliun, selain itu dia juga minta keuntungan sebanyak 50%, mereka sama sekali tidak mengeluarkan uang tapi bisa mendapatkan untung. Nina berkata, Ketua Smith, kita tidak ada permintaan khusus sewaktu datang ke Huaxia, kita membantu Huaxia tanpa syarat. Smith membentangkan kedua tangannya dan berkata, Profesor Nina, aku sudah mendiskusikan masalah ini dengan ketua dan anggap ini adalah balasan pihak Huaxia karena meminta bantuan kita. Direktur Rico berkeringat dan dia juga tidak menduga jika Smith akan mengajukan permintaan seperti ini. Profesor Smith, izinkan aku bertanya kepada atasan dulu. Setelah itu, dia berjalan keluar untuk melakukan panggilan telepon. Tepat pada saat ini, seorang perawat membawa sepiring obat herbal setelah mengetuk pintunya. Direktur Dito, kami sudah menggodok obat herbal yang diresepkan Dr. Rocky dan sudah diminumkan kepada pasien sesuai perintah Direktur Rico. Kepala rumah sakit menyuruh aku membawakan obat ini kemari untuk melakukan pencegahan. Direktur Dito berkata dengan kesal, bawa pergi. Di sini semua adalah dokter terkenal dunia, buat apa membawa obat ini ke sini? Perawat segera berbalik. Pada saat ini, Smith bangun dan menghentikannya, dia melihat obat itu dan mengambil sepotong rumput dari obat itu sambil tertawa mencibir. Oh, apakah ini obat yang kamu katakan bisa menyembuhkan penyakitnya? Bukankah ini direbus dari dedaunan? Obat murahan seperti ini, apakah bermasalah jika meminumnya? Direktur Dito buru-buru berdiri dan berkata, masih belum dipastikan, tapi pasti tidak sebagus obat seharga $50.000 sebutir itu. Smith mencibir lalu dia mencoba obat di tangannya dan berteriak. Racun apa ini, menjijikkan. Orang langsung tertawa. Tiba-tiba terdengar suara dingin. Letakkan obat itu. Rocky berdiri dan wajahnya terlihat dingin. Smith mencibirnya sambil mengangkat bahunya, mereka mengatakan jika kamu adalah dokter hebat tapi aku rasa kamu seorang penipu dengan obat jelek seperti ini, jika bisa menyembuhkannya maka pengobatan tradisional kalian pasti terkenal. Dia masih belum selesai mengatakannya lalu matanya seperti suram dan merasa telapak tangannya sakit. Rocky tiba-tiba ada di depan Smith sambil memegang pergelangan tangannya. Ah! Pergelangan tangan Smith sakit sekali dan dia menyeringai. Tiba-tiba obat yang di tangannya jatuh. Rocky mengulurkan tangannya secepat kilat dan menangkap mangkuk obat itu dan meletakkan ke meja. Sakit. Lepaskan tanganku. Smith berteriak kesakitan. Rocky memegang pergelangan tangannya dan tersenyum datar, Profesor Smith, kamu tidak layak memegang obatku. Selain itu, kamu jangan menyesal karena kata-katamu hari ini. Setelah itu, dia langsung berjalan keluar tanpa melihat Smith. Direktur Dito sadar dan langsung marah, Rocky. Siapa yang memberikanmu keberanian? Kamu berani kurang ajar terhadap dokter dari luar negeri, aku pasti akan melaporkanmu setelah Direktur Rico kembali. Nina juga berdiri sambil melihat Smith dengan kesal dan berjalan keluar dari ruang pertemuan. Smith terus berteriak kesakitan, seluruh ruang pertemuan menjadi kacau. Dia marah sekali. Dia yang hanya seorang ahli pengobatan tradisional juga bahkan berani kurang ajar dan menantangnya. Smith marah dan langsung mendorong Direktur Dito yang memapahnya, dia memasukkan puntung rokok dalam obat tradisional itu dan mengumpat. Aku bahkan tidak sudi memakai barang murahan ini untuk mencuci kloset. Direktur Dito panik dan segera minta maaf, Profesor Smith, mohon jangan marah. Bocah ini sombong sekali, aku pasti akan menghukumnya. Bab 540. Dalang yang menyebarkan cacing Venomous. Rocky keluar dari ruang pertemuan tanpa menoleh ke belakang dan tidak pernah ingin menghabiskan waktu dengan sekelompok orang ini lagi.
Di matanya, keterampilan medis para dokter barat ini hampir tidak bisa dibicarakan. Dibandingkan dengan puluhan juta tahun keterampilan medis ajaib dalam Nine Grand Heavenly Scriptures, yang memiliki kekuatan yang luar biasa, dapat menyelamatkan orang mati, bahkan meremajakan orang dan memperpanjang umur hingga ratusan tahun, bagaimana mungkin sekelompok dokter barat yang berpengetahuan dangkal bisa merasa lebih unggul? Terdengar suara sepatu hak tinggi di belakangnya. Nina menyusulnya dengan terengah-engah, meraih tangannya dan meminta maaf. Rocky, aku minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Aku benar-benar minta maaf, mereka tidak memahami betapa hebatnya keterampilan medismu, jadi mereka berbicara omong kosong, aku malu menjadi salah satu dari mereka. Rocky, aku harap kamu memaafkanku. Jangan mengabaikanku. Smith adalah orang bodoh, aku tidak akan pernah bekerja sama dengannya lagi. Wajah Nina memerah karena amarah dan dadanya yang naik turun, jelas dia sangat marah. Masalah mereka tidak ada hubungannya denganmu. Rocky meletakkan tangannya di bahu Nina, kamu masih temanku. Setelah berbicara, dia berbalik dan keluar dari rumah sakit. Nina berdiri di koridor rumah sakit, mengepalkan tangannya dengan marah. Meskipun Rocky terlihat biasa saja dan tidak peduli dengan perkataan Smith, tapi dia harus menemukan cara untuk membuktikan kemampuan medis Rocky kepada tim medis. Ketika Direktur Rico kembali ke ruang pertemuan dan dia menyadari bahwa Rocky sudah pergi. Meskipun Direktur Rico merasa jijik dengan Smith yang sangat sombong, tapi sekarang dalam keadaan yang kritis, dia juga tidak memiliki cara yang lebih baik, jadi dia hanya bisa menahan dan menyetujui permintaan itu. Banyak dokter di rumah sakit yang tidak bahagia. Ini jelas-jelas sedang memanfaatkan keadaan dan masih terlihat sangat sombong. Para dokter juga tidak berdaya, untuk mengatasi masalah sampai ke akarnya, mereka harus mengandalkan obat khusus di tangan Smith. Resep yang awalnya diresepkan oleh Rocky sudah direbus menjadi ramuan obat dan dibagikan kepada pasien. Tapi atas permintaan Smith, rumah sakit mau tidak mau memerintahkan pasien untuk tidak meminum ramuannya dan sebagai gantinya meminum obat khusus. Tapi masih ada sebagian kecil pasien yang tidak percaya dengan obat barat dan keras kepala ingin mengonsumsi ramuan tersebut. Rocky kembali ke rumah dan melihat keluarga besar duduk di ruang tamu. Biasanya Andrew, ayah mertuanya bekerja di toko barang antiknya pada siang hari, sedangkan Alicia dan Rino Su juga berkeliaran di luar sepanjang hari dan baru kembali pada malam hari, tetapi sekarang seluruh keluarga sedang berkumpul. Tidak hanya itu, suasana di ruang tamu sangat serius. Dewi langsung berdiri ketika Rocky masuk dan buru-buru bertanya, Rocky, ibu baru saja berkata bahwa seorang pejabat tinggi sedang mencarimu, ada apa? Rocky melirik Jenny, dia sudah tahu bahwa Jenny pasti akan mengadu kepada istrinya. Dia berkata dengan tenang, dia adalah Direktur Rico dari Biro Penelitian Mirobiologi Nasional dan Direktur Dito dari Departemen Medis Kota Gopo. Mereka mencariku karena wabah penyakit menular baru-baru ini dan meminta bantuanku untuk mengatasinya. Setelah mendengarkannya, Dewi menoleh dan memelototi Jenny dan berkata, Ibu, bukankah kamu mengatakan bahwa ada seorang wanita yang datang mencari Rocky, bahkan masuk ke rumah? Dia mengatakan dengan makna tersirat, sebenarnya Jenny membuat keributan di rumah barusan, dia berkata bahwa Rocky telah berhubungan dengan seorang wanita dan wanita itu datang mencarinya, juga memukulinya dan Rino Su. Ekspresi Jenny tiba-tiba menjadi tidak wajar dan berkata dengan keras kepala, aku masih belum selesai berbicara, wanita yang bernama Yulia itu langsung mengedipkan mata ke Rocky begitu dia masuk ke rumah, bukankah ibu mengkhawatirkanmu? Rocky tidak perlu menebaknya, juga tahu bahwa Jenny pasti telah menghasut istrinya tadi, tetapi untungnya istrinya mencari tahu masalah sampai jelas dan tidak mempercayai ibunya. Dia membuka mulutnya dan berkata, istri, orang yang datang mencariku adalah Yulia, Rico juga orang dari keluarga Qin, jadi dia membawa Direktur Rico datang mencariku. Andrew tiba-tiba teringat sesuatu dan segera berkata, Rocky, penyakit menular telah mewabah di kota Gopo baru-baru ini, mereka datang karena masalah ini. Ya, ayah. Penyakit menular ini sangat mengerikan, jadi kamu harus berhati-hati. Andrew berkata dengan cepat.
Jenny biasanya suka bermain mahjong dan jarang membaca berita, maka dia langsung bertanya, penyakit menular apa? Andrew berkata, apakah kamu tidak membaca grup WeChat-mu itu? Sekarang penyakit menular telah menyebar di pinggiran kota Gopo, penyakit juga menyebar dengan sangat cepat, bahkan sudah mulai menutup kota, bahkan orang yang datang membeli barang antik denganku juga berkurang. Dewi sedikit mengernyit dan menatap Rocky dengan cemas. Dia tahu tentang penyakit menular di kota Gopo, tetapi dia lebih mengkhawatirkan keselamatan suaminya. Jenny sama sekali tidak menganggapnya serius dan berkata dengan marah, penyakit menular itu hanyalah tipuan saja dan kalian semua sampai takut seperti ini. Kakak, penyakit menular ini memang sangat mengerikan. Alicia mau tidak mau berdiri dan berkata dengan gugup, ketika aku jalan-jalan di mall, semua orang mengatakan penyakit ini di mana-mana, selain itu aku dengar bahwa banyak orang yang telah mati di luar kota. Andrew membuka ponselnya, mencari momen pertemanan dan menyerahkannya kepada Jenny, lihat. Lingkaran pertemanan teratas tentang informasi bahwa penyakit menular tersebut telah menginfeksi lebih dari 2.000 orang dan ada juga foto pasiennya. Kulit di sekujur tubuh pasien difoto membiru dan bintik-bintik pendarahan, berbaring di tempat tidur kesakitan. Ketika Jenny melihatnya, dia langsung menyalakan ponselnya dengan kaget dan berteriak, tua bangka, mengapa kamu menunjukkan foto-foto ini padaku? Cuih! Sial! Ibu! Dewi menghentikan Jenny dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayah tidak membohongimu, hal ini benar. Kamu lebih baik jangan terlalu sering keluar bermain mahjong untuk menghindari infeksi. Jenny ketakutan karena perkataan mereka dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk melihat-lihat lingkaran teman-temannya. Ketika dia menyegarkan layar dan melihat momen teman-teman yang terinfeksi oleh penyakit menular kota Gopo, Jenny sangat ketakutan sehingga dia terus berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita pergi ke kota Wasa dan tinggal di villa besarku? Rocky berkata, Ibu, tidak apa-apa. Aku baru saja meresepkan obat untuk pasien di rumah sakit, seharusnya mereka akan membaik setelah minum obat. Aku akan membuat beberapa jimat lagi dan kalian membawanya saat kalian keluar, maka tidak akan terinfeksi. Andrew menghela napas, Rocky, keluarga Liu kami harus mengandalkanmu saat kritis. Rocky tersenyum dan berkata, ayah, kita semua adalah keluarga, sudah seharusnya. Jenny takut mati dan langsung merasa gelisah. Dewi dan yang lainnya sibuk menghiburnya, lalu Rocky berjalan ke halaman untuk membuat jimat. Cacing kecil yang ditemukan pada tubuh pasien menurutnya adalah cacing Venomous. Cacing Venomous ini juga memiliki sedikit energi spiritual, tidak hanya memperlakukan tubuh manusia sebagai inang, tetapi juga mereproduksi dirinya sendiri, yang sangat berbahaya. Pasti ada orang yang menyebarkan cacing Venomous dengan ilmu sihir yang kuat. Rocky mengerutkan kening. Terakhir kali dia bertemu dengan pembunuh, sebelum dia bisa menginterogasi pembunuh dengan jelas dan pembunuh itu mati oleh cacing Venomous orang di belakang layar dan sekarang cacing Venomous muncul lagi yang membuat orang panik. Jika dia ingin berurusan dengan dirinya, dia hanya perlu melepaskan cacing Venomous ke tempat yang ditargetkan, tidak perlu sampai menyebarkannya dalam skala besar. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh para kultivator biasa dan menghabiskan banyak uang. Sebenarnya apa tujuan orang di belakang yang menyebarkan cacing Venomous?